Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita sedang diuji sama Allah karena Zoom kita sedang gangguan. Maka untuk itu kita hari ini belajarnya menggunakan video dulu ya. Nah, hari ini kita mau melanjutkan materi kita di halaman 45. Kalau kemarin di halaman 44 kalian sudah diberikan tugas yang di nomor 3. Segera dikirim ya bagi yang belum mengirim, karena baru ada sekitar 7 siswa yang sudah mengirimkan tugasnya di Google Classroom. Yang belum, silakan dikirim segera ya. Baik, sekarang kita mau belajar di halaman 45. Di halaman 45 itu adalah kita sedikit mengulang yang di halaman 40, yaitu tentang teks menjaga kesehatan saat perubahan cuaca. Ya, di sini ada tabel. Tabelnya ini berisi kata-kata yang kalian tidak pahami atau asing kalian dengar, seperti cuaca, pancaroba, vitamin. Kemarin teman-teman sudah ada yang nanya ya, dan sudah kita jelaskan bersama-sama bahwa musim pancaroba itu adalah masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Kalau vitamin itu adalah mineral yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Jadi jangan lupa untuk selalu makan vitamin alami. Itu bisa kita dapat dari buah dan sayur, oke. Dan juga jangan lupa selalu minum air putih, begitu ya. Nah, di halaman 45 ini cukup singkat saja. Kemarin kita juga sudah bahas, jadi tidak perlu dikerjakan. Sekarang kita ke halaman 47 ya. Nah, di halaman 47 ini ada Ayo Bercerita. Nah, di Ayo Bercerita ini kita mau belajar tentang PPKN. Nah, permainan yang kamu lakukan sebelumnya memerlukan kerjasama. Jadi di teks sebelumnya itu di halaman sebelumnya itu ada gambar tentang bermain bola yang dilemparkan ke belakang gitu ya. Jadi intinya adalah kita mau belajar kerjasama. Kerjasama itu dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang berkelompok. Kayak misalkan kita sedang bermain bola, kita sedang kerja kelompok, atau kita sedang piket kelas di kelas misalkan ya. Nah, bekerja sama itu dilakukan dengan tidak membeda-bedakan teman supaya tercipta persatuan. Jadi kalau kita bekerja sama akan tercipta persatuan antar teman. Nah, dengan sikap yang bersatu, semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, bekerja sama juga punya manfaat yang banyak. Ada 3 misalkan. Di sini yang pertama, kegiatan akan terasa menyenangkan karena seluruh anggotanya kompak dan saling membantu. Yang kedua, pekerjaan yang berat akan terasa ringan karena dikerjakan bersama-sama. Selain itu, pekerjaan juga akan lebih cepat selesai. Yang ketiga, setiap masalah dapat diselesaikan bersama-sama ya, karena banyak orang yang ikut memikirkan masalah itu, jadi masalahnya akan cepat mendapatkan solusi, seperti itu ya. Jadi ada 3 manfaat dari bekerja sama. Nah, kemudian kita langsung ke halaman yang 47, yang halaman bagian bawah, Ayo Berlatih. Nah, di situ teman-teman ada nomor 1 nih. Hubungkan dengan garis kata-kata berikut dengan artinya yang tepat. Nah, cuaca itu artinya apa sih? Coba dicari. Benar, cuaca itu adalah keadaan udara di tempat dan waktu tertentu. Kalau pancaroba adalah masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Kalau suhu adalah ukuran panas dan dingin. Kalau angin, ya angin adalah udara yang bergerak ya. Jadi teman-teman sambil belajar, sambil diingat-ingat, dipahami kalau cuaca itu apa, pancaroba itu apa, suhu itu apa, angin itu apa, supaya nanti ketika ada UH bisa dikerjakan dengan baik.
Oke, sekarang kita ke halaman 48. Nah, di halaman 48 ini ada soal nomor 2 tentang buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang ada di bawah ini. Ada 5. Tolong teman-teman kerjakan ya. Ada pancaroba, flu, vitamin, cuaca, energi. Jadi, silakan dibuat kalimatnya masing-masing satu saja. Kalau nomor 3 tidak perlu dikerjakan ya. Nomor 3 ini nggak usah dikerjakan. No, tidak usah dikerjakan. Kalau yang nomor 4 itu dikerjakan ya. Jadi nomor yang dikerjakan itu cukup nomor 2 dan 4 saja. Nomor 2 dan 4 saja. Oke? D ini tadi maksudnya. D. Nomor 2 dan 4 yang dikerjakan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, nomor 4 itu adalah tentang ada sebuah teks tentang kerjasama. Nah, kalian perlu menjawab nih, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Dito dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Rudi. Oke, teman-teman bisa kerjakan, nanti bisa dikirimkan di Google Classroom. Ya, sekarang kita ke halaman 49. Di halaman 49 kita masuk ke pembelajaran 5 ya. Di sini kita mau fokus tentang belajar bahasa Indonesia, yaitu di Ayo Bercerita. Ya. Di sebelumnya itu ada Ayo Menulis. Itu ceritanya tentang Nina yang membantu ibu menjemur baju. Tetapi tiba-tiba cuacanya berubah. Jadi terdengar suara guntur yang menggelegar dan Nina beserta ibu segera mengangkat jemurannya sebelum kehujanan. Nah, sekarang di Ayo Bercerita itu belajar tentang kalimat efektif ya. Kalau sebelumnya mungkin di kelas 2 sudah pernah belajar ya tentang kalimat itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, kita juga mau belajar lagi di kelas 3. Jadi, ada kalimat efektif dan ada kalimat yang ringkas. Oke, kita belajar kalimat efektif dulu. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang di dalamnya ada subjek ya dan predikat. Subjek dan predikat itu maksudnya gimana? Di sini nih. Nih di kotak yang biru ini sudah dikasih contoh. Nina belajar. Nina itu adalah subjek. Subjek itu adalah di sini juga sudah dijelaskan, subjek adalah pelaku. Di sini ya, pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Sedangkan predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Contohnya yang biru tadi. Nina belajar, berarti Ninanya subjek dan predikatnya belajar. Ibu memasak, berarti subjeknya adalah ibu dan predikatnya adalah memasak. Bima bermain, Bimanya adalah subjek, kemudian bermainnya adalah predikat. Begitu ya. Nah, menggunakan kata baku dan ejaan yang tepat. Menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, Kamus Bahasa Indonesia tuh tebal sekali dan di situ ada banyak kalimat, banyak kata-kata yang sesuai dengan ejaan yang benar. Jadi ketika menggunakan membuat kalimat efektif, jadi kalian harus menggunakan kata-kata yang baku. Kata-kata baku itu yang memang ada di Kamus Bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan kita mau membuat kalimat efektif, ada contohnya di halaman selanjutnya, halaman 50. Kalimat efektifnya itu ada di nomor 3. Contohnya, jadi ada kalimat ringkas dan kalimat yang efektif. Made masuk ke dalam ruang kelas. Itu bukan kalimat yang efektif karena masih ada kalimat yang dalam. Kata dalam itu adalah kata yang membuat kalimatnya jadi tidak efektif. Sedangkan kalimat efektifnya adalah Made masuk ke ruang kelas. Jadi tidak perlu ditambahin kata-kata dalam. Seperti ini ya contohnya ya. Dalamnya ini tidak perlu dipakai. Oke, kita lanjutkan.
Nah, di sini teman-teman ada cerita tentang perubahan cuaca. Aku tinggal di daerah tepi pantai. Cuaca di daerah tempat tinggalku biasanya cerah. Matahari bersinar terik sekali. Udara terasa panas, namun akhir-akhir ini langit sering terlihat mendung. Kadang-kadang turun hujan rintik-rintik. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Ombak di pantai pun menjadi lebih tinggi. Para nelayan tidak berangkat melaut. Mereka takut akan terjadi badai ketika melaut. Oke ya. Coba nanti teman-teman bersama Ustazah kita mau membuat kalimat efektif ya dari cerita yang sudah kita baca tadi. Oke. Nah, jadi teman-teman punya tugas untuk mengerjakan yang tadi di halaman sebelumnya. Ustazah tutup dulu. Sebelumnya yang bagian ini ya, nomor 2 dan 4 dikerjakan halaman 48. Dan yang di sini kalian membuat kalimat efektif yang ada ceritanya di dalam cerita perubahan cuaca di